Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi sesi belajar kita guys ya. Kita bakal lanjutin bikin sistem kliniknya, yaitu untuk bagian si dokter ya. Jadi di sini kita bakal bikin tampilannya aja dulu untuk sementara. Mungkin nextnya kita bakal bikin bagian si dokternya nanti. Bagian apa sih namanya, back endnya lah, untuk codingnya segala macam. Paling ini hanya tampilannya aja dulu guys ya. Oke, kita lanjut aja buat tutorial kali ini. Kita bikin dulu, kemudian kita pertama ke root, biasa kita bikin rootnya dulu. Kemudian di sini kita bikin data transaksi untuk dokter ya. Berarti transaksi di sini kita kasih nama dokter. Kemudian di sini kita kasih nama transaksi. Transaksi oke. Di sini kita kasih nama transaksi juga. Ini kita hapus dulu. Kemudian di sini juga kita kasih nama controllernya transaksi. Oke, sip. Kemudian di sini kita stop dulu ya tadi PHP artisan, PHP spark, make model. Kita bakal bikin model dulu. Yaitu modelnya kita bakal bikin model transaksi. Oke. Kemudian bikin controllernya. Controller transaksi controller. Kemudian kalau udah kita PHP spark step aja. Nah, kalau udah guys ya, kita lanjut bikin codingnya nih di bagian sini buat nampilin aja dulu transaksi ya. Kita di indeksnya, berarti ini kita copy aja nih yang pendaftaran nih. Yang indeks ini kita copy, kemudian kita taruh di bagian si transaksi controller. Ini kita paste di sini. Ini kita kasih nama dokter. Kemudian di sininya kita kasih nama transaksi list, data transaksi. Kemudian di sini juga data transaksi, get all data transaksi. Jadi di sini kita bakal bikin ininya dulu guys ya, tampilannya dulu. Jadi untuk nanti codingannya untuk save data dan lain sebagainya mungkin nanti next di episode selanjutnya. Kita bikin pertama transaksi, kita use dulu di sini, use app model mana nih? Model transaksi. Oke. Kalau udah ini transaksi ini kita copy, kita paste data transaksi list aman. Dan kita ke model, ke pendaftaran, ini kita copy, kemudian ini kita paste di transaksi. Nah, untuk nomor transaksi juga kita bakal bikin guys ya. Untuk nomor transaksi mungkin nanti ini sekalian aja deh, kalau nomor transaksi segala macam kita bakal buat. Pertama kita lihat dulu database-nya yang udah pernah kita buat ya guys ya, di bagian DB Clinic. Nah, DB Clinic ini kita table transaksi. Sini ada ID customer dan ID pendaftaran. Berarti kita di sini table transaksi ya. Table transaksi, kemudian ID ininya. Untuk pertama ini kita minimize, kemudian ini kita gini. Sip. Ini kita kasih. Yang pertama di sini ada nomor transaksi. Kemudian ada ID customer. Di sini ada ID pendaftaran. Ada juga tanggal transaksi. Dan sini ada biaya ya, ada biaya pengobatan, kemudian juga ada status transaksi, oke. Kalau udah, satu lagi total ya, total biaya. Oke, sip. Kalau udah, pertama kita bakal tampilin dulu get all data. Nah, get all datanya ini kita joinnya berdasarkan nomor ini aja, ID pendaftar ini nggak perlu lah, kita ambilnya berdasarkan ID customer aja. Berarti table di atas ini kita kasih namanya table transaksi. Jadi kita bakal joinnya sama di customer aja, jadi ID pendaftar ini nggak perlu lah kalau menurut gua. Ini cukup untuk di transaksi aja sebenarnya, buat penyimpanan di transaksinya nanti kayak gitu. Oke, table transaksi, kemudian select table transaksi all, table user, nama user, table user, join
table transaksi ID, dash, kemudian get result, ini udah aman. Kemudian untuk nomornya, ini nomornya nomor transaksi, kita pakai ini aja kayak gini, tip nomor transaksi, ininya kita ganti MP jadi NT ya, nomor transaksi. Oke, kalau udah bagian sini udah ya. Untuk joinnya gue nggak pakai join ke si pendaftaran, paling kita pakai join itu berdasarkan nama customer aja guys. Jadi yang ditampilin ini nanti customernya aja, jadi pendaftaran ini nggak perlu lah. Kalau keluhan mungkin nanti nextnya kita bakal bikin di detailnya, kita bakal joinin baru di pendaftarannya, tapi untuk di menu utamanya itu nggak perlu lah di pendaftaran ini ditampilin gitu. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian apa nih? Kalau udah bagian ini view, kita ke view layout, kita tambah lagi guys di bawahnya di sini. Kemudian di sini kita paste. Ini kita buat menu data transaksi, berarti di sini dokter ya. Kemudian di sini transaksi. Oke. FA-nya kita kasih FA briefcase kali ya, briefcase. Atau FA desktop deh. FA desktop. Nah, ini kita kasih transaksi. Kalau udah kita buat lagi di bagian sini new folder dokter, kita buat nama new folder lagi. Di sini kita kasih transaksi, kita buat lagi dalam folder transaksi file yaitu list.php. Kemudian kita copy aja list.php, terserah yang mana aja bebas. Kemudian untuk bagian ini kita delete dulu, ini nggak perlu. Kemudian untuk bagian sini data transaksi aman. Oh iya, kita butuh add ya, kita butuh add, berarti ini kita copy aja bagian card reader ini, kemudian kita paste di bagian dokter. Dari card reader ini kita paste di sini. Oke, kalau udah di sini ada nomor transaksi, kemudian ada nama customer, tanggal transaksi, status, cukup kayak gini aja. Kemudian di sini kita tambahin data transaksi juga. Ini udah cukup, nomornya kita tinggal ganti nomor transaksi. Udah nama user nggak perlu, tanggal transaksi di sini kita ganti tanggal transaksi, statusnya status transaksi. Untuk status transaksi itu kan ada, coba kita cek ya, ada belum bayar sama selesai, berarti kita tambahin di sini belum bayar sama selesai ya, belum bayar sama else, berarti else nya ini di sini aja. Nah, batch nya batch warning, belum bayar batch warning, ini kita kasih status transaksi. Oke, batch nya batch warning, ininya danger bukan danger sih, sukses kalau udah selesai status transaksi. Nah, untuk bagian actionnya nih guys, untuk bagian action ini sebenarnya kan kalau misalkan dia contoh role-nya ini apa sih namanya, untuk role dokter ini kita nggak bakal pakai tampilin di sini. Untuk actionnya paling kita tampilin detail aja kali ya. Untuk action dokter ini kita tampilin detail, berarti kita delete, ini nggak perlu. Untuk action sama mungkin satu lagi kita tambahin total biaya, kita delete dulu, kita delete. Ini jangan pakai modal, kita bakal bikin menu detail karena banyak mungkin. Ini kita tambah di sini base URL ya, kita coba kita copy aja, kemudian di sini kita paste, di sini kita tambahin ID-nya, atau enggak di belakangnya aja deh, di sini slash ini slash, ininya string row ID, sip. Ininya kita kasih nama detail, ininya kita kasih nama transaksi GTN primary detail, sip. Paling itu aja sih buat transaksi. Kemudian kita bikin di sini juga transaksi add. Oke, kita coba ya masuk ke menu dokter ya, coba kita masuk ke menu dokter, kita logout, kita masuk ke menu dokter.
dokter, kita copy paste login. Nah sip, kalau udah data transaksi aman. Nah untuk transaksi controller method is not found kasir, coba kita cek bagian layout, ininya udah bener dokter transaksi. Coba kita cek di bagian rootnya ya, bagian root mana nih. Nah oh ini kita kasih nama index, salah guys, kita kasih nama index. Nah data transaksi aman, nomor transaksi. Kemudian kita bikin tampilan add datanya ya. Untuk nanti kita bakal tampilin apa namanya, bikin transaksinya mungkin next kali ya. Kita bakal bikin untuk backendnya, bagian codingnya kayak gimana, paling ini kita bakal bikin tampilannya aja dulu guys. Oke, listnya udah, kemudian ini kita tutup aja dulu. Kita copy di bagian pendaftaran ini yang add-nya, kemudian kita paste di bagian dokter. Ini di sini nih, di transaksi kita tambahin add.php, kemudian kita paste di bagian sini. Di bagian controllernya kita tambahin ya, controller transaksi, kita copy aja, kita paste di sini add, kemudian di sini new transaksi, ininya create data transaksi. Di sini kita bakal tampilin nomor transaksi, yaitu model, berarti model transaksi get nomor transaksi. Oke, ini kita paste, kita taruh sini, ini kita kasih nomor transaksi, ininya kita kasih add. Oke, kalau udah, ini udah cukup sih, ini aman. Kalau udah kita bakal bikin di bagian dokter add ini ya. Jadi di sini pendaftaran nggak perlu, kita kasih nama transaksi store. Kemudian ini input type hidden, ini nggak perlu, status pembayaran mungkin sama ini aja, tanggal ini, tanggal transaksi, kemudian sama status transaksi. Ini namanya value nya belum bayar. Oke. Kalau di sini kan bakal banyak nih guys ya, ininya buat apa sih namanya, paling di sini gue bakal bikin table yang pertama. Di sini gue bakal bikin button dulu, button class btn sm btn primary, salah, primary. Kemudian di sininya kita bakal bikin data toggle modal, kemudian di sininya data target, hashtag modal add aja deh, modal add. Oke, ini i nya plus fa plus tambah obat. Oke, kalau udah di sini kita bakal bikin div plus table responsive. Kemudian di sininya kita bakal bikin table plus table moderate r. Kemudian di sini kita kasih td, ini kita kasih nomor th ya. Kemudian nama obat, kemudian apalagi nih yang ada di obat, coba kita cek. Obat harga ya, obat harga sama deskripsi, harga deskripsi. Sama satu lagi mungkin kita sip. Kalau udah di sini kita deskripsi, mungkin nanti kalau misalkan emang nggak terlalu diperluin, nanti kita bakal hapus aja kali ya, karena deskripsi itu kan banyak. Nanti kita coba aja setelah nanti muncul lah ini.
ini TD, kemudian ini nggak perlu lah, kita isi kosong aja dulu. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 satu lagi. Oke. Ini kita isi kosong aja dulu. Kemudian di bagian sini kita kasih HR aja. Oke, kalau udah nomor pendaftaran di sini kita kasih transaksi. Kemudian di sininya nomor transaksinya. Nomor transaksi di sini. Nomor transaksi. Ini placeholdernya nggak perlu, guys. Oke, untuk nama customer nanti otomatis ketika kita pilih apa namanya pendaftarannya siapa yang disetujui, nanti dia bakal otomatis muncul nama customernya. Jadi mungkin ini kita bakal hapus saya dulu. Coba kita coba dulu ya. Kita coba dulu desainnya transaksi add. Oke. Belum ada rootnya, kita buat dulu root ya. Kita balik lagi ke root. Mana nih rootnya? Karena ini bakal jadi video panjang sih kalau misalkan sekalian backendnya. Jadi backendnya gue pisah aja dulu lah. Mungkin next aja kali ya kita bakal bikin. Add data transaksi, nomor transaksi. Apa ini? Kode interval. Nomor transaksi. Coba ya, kita coba cek dulu. Ini ada error nih, guys. Di bagian model ya. Bagian model nomor transaksi ini. Tabelnya tabel transaksi benar. Tabelnya juga tabel transaksi benar. Get nomornya nomor transaksi benar. Apa yang salah? Trying to get property nomor transaksi of non object. Nomor transaksi string transaksi new get nomor transaksi dokter transaksi. Kenapa nih? Kita coba ya. Ini kenapa nih error nih? Yang pendaftaran aman, yang ini error. Kita coba cek ya. Table transaksi nomor transaksi. Coba ini kita copy aja dulu deh. Kita copy, kemudian cancel. Kita paste. Bener ah. Gak ada salah ini nomor transaksi. Ini bener. Kemudian ditaruh di sini juga bener. Aman, guys. Aman. Ini kenapa ya? Coba kita cek dulu ya, guys ya. Atau mungkin gini aja kali ya. Ini kita apa namanya? Komen aja dulu. Kita fokus di bagian ininya aja dulu, guys. Ini value-nya juga kita komen aja dulu. Kita hapus aja dulu. Jadi kita fokus buat di tampilan aja dulu ya. Jadi mungkin nanti kita bakal buat. Oke, bagian sini di controller transaksi. Ini nggak perlu dulu deh. Get nomor transaksi. Ini nggak perlu deh. Kita komen aja dulu yang ini. Oke, ini kita komen aja dulu. Nah, jadi kita bakal fokus dulu buat di tampilan ya, guys ya. Mungkin nanti kita bakal buat. Oke, transaksi di sini. Di add-nya kita buat kayak gini, guys. Kita rapiin if slash row. Jadi kita benar-benar buat iniin tampilannya aja dulu, guys. Jadi buat nanti apa sih namanya? Buat yang error mungkin nanti kita bakal benerin, guys ya. Ini biarin aja dulu. Kemudian kita kasih di sini di plus udah nomor transaksi. Kemudian di sini di bawah nomor transaksi ada yang namanya kita buat select option. Jadi plus ini kita buat select option. Select option di sini nomor pendaftaran. Oke. Kemudian di sini kita kasih nama nomor pendaftaran
slash customer. Ini kita kasih apa lagi ya, div bukan div select class form control kemudian name-nya ID pendaftaran kita slash select ini option kemudian di sini kita kasih value ident. Oke, ini pilih nomor pendaftaran. Oke, klik customer. Jadi nanti di sini ada nomor pendaftaran dan juga nama customernya guys ya. Option udah cukup sih kayak gini aja. Ini kita isi asal dulu. Kemudian untuk di bawah sini ada nama customer. Ini nama customer ya. Jadi nanti kita bikin autofill guys. Kita bikin autofill. Jadi ketika dipilih nomor nomor pendaftarannya dia otomatis nama customer, atau enggak ini nomor pendaftaran aja deh, nggak perlu nomor customer deh. Ini required, ini nggak perlu. Jadi nanti nama customernya muncul, ini value nya nggak ada, nggak usah ini. Kemudian apalagi ya, kemudian keluhannya kita pakai di sini keluhannya karena text area, berarti kita pakai text area plus form control row 5. Kemudian apalagi ya, ini nggak perlu name-nya, udah cukup sih kayak gini aja. Ini read only aja, kita kasih read only. Ini required nya nggak perlu, kita coba refresh dulu. Nah, aman guys. Jadi nanti di sini ada nomor transaksi, kemudian dia pilih nomor pendaftarannya berapa kayak gitu. Kemudian ini nanti muncul nama customer dan juga keluhannya apa kayak gitu ya. Ini kita kasih nama placeholder aja deh, placeholder di sini nama customer. Oke, di sini juga kita buat keluhan. Oke, kalau udah kemudian di div class satu lagi kita paste di sini guys. Ini kita cut aja, kita paste di sini. Ini labelnya kita kesiniin, tanggal transaksi. Ini kita delete. Nah, tanggal transaksi dan juga apalagi nih, tanggal transaksi sama biaya pengobatan dan total biaya ya. Biaya pengobatan sama total biaya. Oke, biaya pengobatan dan total biaya. Biaya pengobatan ini berarti dia input type ya. Input type biaya pengobatannya, biaya pengobatan itu maksudnya biaya dokternya ya. Biaya pengobatan number, atau enggak kita kasih ini deh, kita kasih ke bagian admin obat kemudian list. Nah, ini kita kasih yang ini nih untuk harga. Sip, kita copy kemudian kita add, kita taruh di bagian sini. Nah, mantap, aman guys. Di bagian sini biaya obat, kemudian ini RP, ini nggak perlu, kita delete aja dulu bagian sini. Ini biaya pengobatan, oke. Kemudian sama di bagian satu lagi total biaya ya, total biaya kita copy lagi aja. Ini divnya kemana nih, ini delete deh, ini divnya ke sini kan, ini divnya oh coba, nah mungkin gini kali biar rapi nih guys. Nah, satu lagi total biaya, oke, di sini total biaya.
Ini read only ya, read only. Total biaya ininya kita kasih teks aja deh. Nah, aman guys, total biaya. Kemudian di bagian sini kita kasih transaksi. Oke, ini nomor transaksinya kita cut aja, kita copy di bagian yang bawah aja kali guys ya. Jadi buat di bagian kiri buat khusus untuk keluhan, bagian atasnya obat, bagian kanannya ini bagian transaksinya kayak gitu. Nah, aman cuy. Jadi nomor transaksi nanti udah otomatis bakal terisi. Kemudian nomor pendaftaran nanti kita bakal bikin di sini, nomor pendaftarannya udah otomatis nanti kita ambil dari data pendaftaran yang berdasarkan pendaftarannya itu diproses ya. Kalau misalkan dibatalkan berarti dia nggak muncul kayak gitu. Untuk tambah obatnya nanti kita bakal bikin di sini tambah obat, kita bakal bikin, oh ya, modal dulu kita tulis, kita bikin modal bootstrapnya dulu guys, jadi biar enak. Kita paste aja di sini, kita paste. Ini kita bakal bikin pakai modal bootstrap ya untuk tambah obatnya, karena obatnya ini bakal kan udah pasti banyak ya, jadi otomatis di sini kita bakal pilih obat, modal add, kemudian di sini kita pakai post base URL, di sininya transaksi, ininya kita kasih ranjang. Oke. Habis itu di bagian div class form group ini kita copy aja nih yang bagian select ini nih, kita paste di bagian sini, kita kasih label nama obat, tip. Oke, option di sini ID obat. Oke, kemudian namingnya di sini pilih obat. Ini submit, berarti save change. Tambah aja deh, tambah obat. Oke, tambah di sini primary, FA nya plus. Oke, paling gini aja guys, nanti kita bakal bikin di sini div ya, div di sini ID, kemudian nanti kita bakal tampilin ya di sini detail obatnya itu kayak gimana. Oke, berarti ini kita kasih ID tampil obat, Nah, nanti kita bakal bikin juga di sininya ID obat. Jadi nanti kita bakal bikin keranjang untuk si obatnya, jadi biar bisa muncul nih apa namanya data-data obatnya di sini kayak gitu. Nanti tinggal dipilih obatnya apa, kemudian kita klik tambah, nanti dia bakal nambah lagi di sini, kemudian obatnya apa tambah lagi kayak gitu guys. Oke, paling itu aja kali ya. Sama satu lagi mungkin kita tambahin di sini TR ya, TR, kemudian di sini kita kasih TD, kita kasih call span nya 1 2 3 4. Kemudian di sini kita kasih, oh iya, di sini kita kasih subtotal ya, di sini subtotal. Kemudian di bagian sini kita tambahin satu lagi, berarti 1 2 3 4 5. Oke, 5, berarti call span-nya 5. Di sini total kita kasih B, salah, tip PD di sini RP. Oke guys, paling segini aja dulu ya buat tampilannya. Jadi nanti kita bakal buat lagi untuk backendnya. Nextnya kita bakal ya di sini kita bakal pilih nomor pendaftaran yang kita bakal tampilin. Kemudian kita bakal bisa pilih nomor apa namanya, pilih obatnya juga kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di sini bakal bisa tambah banyak obat lah kayak gitu guys ya. Oh ya, sama satu lagi guys, lupa guys, satu lagi mungkin deskripsi nggak perlu kali ya, nggak perlu deh, ini deh
ini action untuk remove, action di sini remove ya, untuk remove nanti actionnya itu button. Ini satu, oh ya ini nggak perlu ya, nggak perlu ditambah. Nah tip habis subtotal action, nah di sini kan nanti biar bisa dihapus apa data obatnya kalau misalkan obatnya itu salah kayak gitu. Jadi nanti dia harus tambah data obatnya dulu, habis obatnya udah di clear, kemudian pilih nih nomor pendaftarannya apa, kemudian baru isi biaya pengobatannya, total biayanya berapa, kemudian save kayak gitu. Prosesnya kayak gitu guys ya. Oke, paling ini aja dulu ya. Untuk sementara tampilannya aja dulu. Ini nomor transaksi juga belum gue tampilin. Mungkin next kita bakal bikin buat backendnya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye.